Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin. Sekarang materi yang kedua, yakni bab muamalah tentang riba. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan atau az-ziyadah, kemudian berkembang, an-nuwu, meningkat, al-irtifa, dan membesar, al-ulu. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis atau utang piutang tanpa adanya padanan atau iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama samawi, Yahudi dan Nasrani. Dan riba termasuk dosa yang besar. Pembagian riba. Riba itu dibagi menjadi dua, ada riba ad-duyun, sebab utang piutang, dan riba al-buyu atau sebab jual beli. Riba ad-duyun itu dibagi menjadi dua, yakni riba al-qardi dan riba jahiliyah. Kemudian riba al-buyu yang sebab jual beli itu dibagi menjadi dua, yakni riba an-nasa atau nasyiah, kemudian riba al-fadli. Riba sebab jual beli itu ada riba fadli, yakni pertukaran emas, perak, gandum, kurma, terigu, garam. Jadi barang-barangnya itu yang ditukar. Itu barangnya sejenis melainkan beda ukuran. Seperti contoh misalkan emas 22 karat 10 gram di 22 karat 10 gram ditukar dengan 22 karat 12 gram misalkan. Jadi kelebihannya yang 2 gram itu adalah riba. Kemudian ada riba nasyiah, ini pinjam alat tukar uang emas atau dengan pertukaran apapun, dan apapun itu namanya sejenis pertukaran. Seperti contoh misalkan beli buah-buah yang masih kecil-kecil, kalau istilahnya kita itu isik pentil-pentil, umpamane arep tuku pentil pelem, tapi panennya atau ngambilnya itu setelah besar. Jadi misalkan membeli padi di musim kemarau tapi diserahkannya setelah panen, sedangkan posisi barang yang akan dibeli itu belum wujud aslinya. Kalau kita beli buah yang masih pentil, yang masih kecil, terus dipanen waktu besar, itu kan belum tentu pentil tadi atau buah yang kecil tadi masih kecil itu akan menjadi besar. Jadi ini pertukaran yang tidak boleh karena barangnya masih belum jelas ada. Kemudian riba sebab utang piutang itu ada riba qardi, yakni meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami. Seperti contoh misalkan Ahmad ingin meminjam uang kepada Sofyan sebesar 500.000. Nah, Sofyan menyetujui dengan syarat ketika Ahmad mengembalikan, Ahmad harus membayar 550.000. Nah, kelebihan yang 50.000 itu adalah riba. Kemudian riba jahiliyah. Nah, ini utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Atau riba masyarakat jahiliyah. Seperti contoh begini, misalkan si Ahmad meminjam uang pada Sofyan tadi 500.000. Nah, dalam waktu 2 bulan Ahmad akan bayar. Nah, tiba waktunya ternyata Ahmad belum bisa membayar. Nah, lalu Sofyan memberikan denda sebesar 50.000. Ini tidak boleh. Jadi pinjam uang 500 dalam waktu 2 bulan. 2 bulan belum bisa bayar, kok dikasih denda. Kamu kalau nggak bisa bayar, saya kasih denda 50.000. Kalau tidak bisa bayar denda lagi, saya kasih denda lagi 100.000. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya menyusahkan. Kalau istilahnya, kalau yang sering kita dengar sekarang itu rentenir.
rentenir tidak boleh, rentenir yang jahat itu tidak boleh. Seperti ini biasanya prakteknya, dia meminta denda kalau belum ketika sudah temponya belum dibayarkan. Ini termasuk riba. Jadi kelebihan dari uangnya yang dipinjamkan itu adalah riba. Ini tidak boleh kita praktekkan. Kemudian syarat jual beli non riba. Ini menjual sesuatu yang sejenis itu ada 3 syarat. Sejenis itu sama ya barangnya. Yang pertama serupa timbangan dan banyaknya. Kemudian yang kedua tunai. Dan yang ketiga timbang terima dalam akad atau ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Jadi ijab qabul, namanya ijab itu yang menyerahkan, qabul itu menerima. Jadi harus diterima sebelum meninggalkan majelis atau tempat akad atau transaksi. Kemudian menjual sesuatu, kalau menjual sesuatu yang berlainan jenis itu ada 2 syarat. Misalkan emas ditukar dengan perak, maka itu harus tunai. Kemudian timbang terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Sama-sama tidak boleh meninggalkan tempat akad supaya tidak riba. Lalu bagaimana untuk mengatasi supaya pertukaran, jual beli atau utang piutang itu tidak menjadi riba? Nah, solusinya adalah diubah transaksinya, niatnya dirubah. Nah, biar tidak riba maka dirubah menjadi sistem bagi hasil, jadi sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian supaya tidak riba, ini kredit langsung, jadi langsung ditentukan pada saat akad berlangsung sebelum meninggalkan majelis akad atau tempat transaksi. Kemudian supaya tidak riba, kita ganti atau kita ubah transaksinya menjadi gadai. Kita gadai dalam jenjang waktu berapa waktu, misalkan 1 bulan, 2 bulan harus kembali barangnya. Kemudian supaya tidak riba, kita ubah menjadi hibah. Hibah itu hadiah ya, kita akadkan sebagai hadiah kepada pemberi atau peminjam. Seperti contoh misalkan Ahmad memberikan pinjaman kepada Sofyan. Nah, Sofyan ketika mengembalikan uangnya ditambahi atau ya ditambahi 5, misalkan 500 pinjamnya ditambahi menjadi 600. Nah, yang 100.000 itu diniatkan sebagai hibah atau sebagai hadiah. Nah, hadiah untuk si Ahmad. Nah, itu tidak riba. Oke. Penjelasan kali ini cukup sekian, singkat padat, semoga ada manfaatnya. Biar lebih jelas bisa dilihat di buku atau di referensi yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.